Satu informasi dulu sebelum kami lanjutkan dialog, Saudara. PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam peringatan ulang tahun PDI Perjuangan karena bertugas ke luar negeri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan tahun ini akan diadakan di tingkat RT dan RW. Partai tidak mempermasalahkan bila Presiden Jokowi tidak hadir karena pada HUT partai pada 10 Januari mendatang Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Dan karena peringatan ini diadakan di basis rakyat di tingkat RT dan RW, maka kegiatan akan melibatkan rakyat sebagai jati diri PDI Perjuangan, sehingga di RT dan RW. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tetapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah, menyatu dengan rakyat itu sendiri. Melanjutkan pertanyaan saya di sesi sebelumnya nih Bung Andre, hubungan partai dengan Presiden Jokowi ini gimana kemudian dengan dinamika yang berlangsung sekarang, terlebih masih ada masa bakti dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi presiden ini dalam beberapa bulan ke depan begitu? Oh ya, kalau di dalam konteks pemerintahan ya tentu ya komitmen kita tetap mendukung pemerintahan ini sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi, itu pasti gitu. Tapi soal dan kalau hubungan sebagai manusia ya kita hubungan baik aja, biasa aja gitu. Tapi kalau dalam politik kalau udah ada pilihan-pilihan ya kita nggak tahu juga gitu kan. Makanya saya bilang tadi, daripada mikirin yang seperti itu lebih baik mikirin memenangkan pilpres calon presiden dan wakil presiden yang kami dukung gitu. Ditambah lagi tidak bisa hadir juga nih dalam peringatan ulang tahun partai nanti tanggal 10 Januari begitu ya? Karena gini Mas, tahun ini karena memang di dalam situasi pemilihan umum ini, pileg dan pilpres ini, semua kader memang ada di tempat masing-masing gitu kan. Dan sehingga memang jalan yang terbaik adalah kita tidak melakukan secara nasional, tetapi justru kembali kader-kader baik itu struktural partai maupun dari pusat maupun fraksi DPR RI dari pusat sampai ke daerah itu melakukan peringatan HUT partai itu di basis-basis massa di akar rumput PDI Perjuangan. Jadi di tingkat PAC, di tingkat ranting bersama dengan kader-kader PDI Perjuangan di bawah gitu, dengan masyarakat. Oke. Ya kalau Presiden mau ke salah satu RT boleh juga gitu kan untuk merayakan. Oke. Kalau begitu Mas Adi mencerna jawaban tadi, apa yang bakal berubah untuk peta politik berikutnya begitu? Ya kalau bicara tentang Jokowi yang tidak hadir dalam HUT PDIP, saya kira sudah tak ada perdebatan ya Mas Tifal. Karena memang sejak awal PDIP dan Jokowi sudah talak tiga saya menyebutnya. Indikasinya hal ya. Pertama misalnya PDIP itu kan jelas dalam Pilpres sudah tak sejalan dengan PDIP yang kelihatan betul all out ingin mendukung dan memenangkan Ganjar sebagai presiden di 2024. Tapi nyatanya Jokowi kan merestui Gibran maju sebagai calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Yang kedua dalam deklarasi pasangan Capres dan Cawapres kan juga kelihatan Pak Jokowi tidak hadir ya, terutama deklarasi Capres antara Ganjar dan Pak Mahfud. Yang ketiga tentu kalau betul ada HUT, PDIP dan Pak Jokowi tak hadir karena alasan keluar negeri, ya saya kira ini kan adalah tiga instrumen yang kemudian bisa disimpulkan oleh kita semua. Ya hubungan Jokowi sebenarnya dengan PDIP ya wassalam, sudah di end, udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan bahwa keduanya ini akan rujuk di kemudian hari. Minimal itu kemudian bisa kita tangkap. Oleh karena itu bagi saya ketika Jokowi misalnya memutuskan keluar negeri ketimbang hadir dalam HUT PDIP, ini kan bagi PDIP ya Jokowi bukan siapa-siapa. Begitupun bagi Jokowi ya PDIP bukan partainya lagi. Karena kalau kita melihat dari jauh soal rata-rata hari ulang tahun itu kan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang cukup penting gitu ya, yang mestinya harus membuat semua kader yang ada di dalamnya itu engage dan terlibat. Saya kira bukan hanya di PDIP, tapi semua kader-kader partai yang lain kalau ada acara penting seperti ulang tahun pastinya mewajibkan
kepada seluruh kadernya, baik yang ada di pusat, di daerah, kader biasa, bahkan yang menjadi elit politik, untuk berkontribusi dan berpartisipasi tentunya untuk memeriahkan supaya hari ulang tahun yang sangat sakral, yang sangat Hmm. spesial itu berjalan dengan meriah. Jadi bagi saya, hari ulang tahun PDIP yang tidak dihadiri oleh Jokowi menjadi penegas bahwa PDIP dan Jokowi sudah talak tiga, meski Oke. talak itu tidak disampaikan secara langsung. Sehingga dengan sikap Presiden seperti ini, Kang Aceh bisa dibilang menguntungkan posisi Prabowo Gibran juga ya? Ya, tentu tidak harus dilihat seperti begitu ya. Hmm. Bagi Prabowo Gibran dari sejak awal memang sekali lagi kepemimpinan Presiden Jokowi ini jelas memiliki penilaian yang positif di tengah masyarakat ya. Hmm. Dan karena kami objektif terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka tentu dukungan kami terhadap Presiden Jokowi ini kan bukan semata-mata dilihat dari latar belakang partainya, tetapi dilihat dari prestasi-prestasi kerjanya. Karena objektivitas itulah yang menjadikan kami mendorong dan tentu menjadikan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai basis bagi visi misi dan program yang nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran gitu. Nah, kami juga di Partai Golkar tentu merasa bahwa keberadaan Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat bagi bangsa ini, ya tentu dengan kesamaan visi dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini bagi kami menegaskan bahwa Pak Jokowi ini telah menunjukkan dan mengimplementasikan ideologi karya kekaryaan gitu. Okay. Ideologi tentang pembangunanisme yang selama ini memang menjadi karakter dari Partai Golkar. Nah, maka tentu dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini tentu perlu kami apresiasi, termasuk juga kami memiliki kewajiban untuk terus melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi itu. Tapi di sisi lainnya juga nih Bung Andre, ada kekhawatiran soal keberpihakan, masalah netralitas Presiden Jokowi dengan statusnya sebagai presiden selama rangkaian pemilu ini. Ditambah dengan posisi yang menurut PDI Perjuangan juga sudah jelas begitu. Ada concern tersendiri tidak bagi PDIP soal ini, Bung Andre? Ya, sangat. Dalam hal ini kan kita lihat sudah terjadi berkali-kali gitu. Dan saya kira bukan hanya concern buat PDI Perjuangan gitu, tapi concern untuk kita bangsa ini dalam arti bahwa pemilu dengan dengan nilai biaya yang begini mahal, pemilu yang kita lakukan untuk menjaga proses demokratisasi di Republik ini, kalau dirusak dengan intervensi dan tidak netralnya baik itu aparat keamanan maupun birokrasi, kita lihat kemarin peristiwa di Boyolali, kemudian peristiwa baru terjadi lagi di Manado, sementara Pak Kasat sudah jelas tegas menyatakan bahwa TNI harus netral. Ini kan hal yang sangat sangat mengkhawatirkan kita untuk pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Saya kira ini penting dan ini bukan hanya untuk soal PDI Perjuangan gitu, tapi ini untuk bangsa ini gitu. Bagaimana kita menjaga proses demokrasi dan pemilu yang mahal ini jangan sampai ternoda oleh peristiwa-peristiwa seperti itu. Oke, ada kekhawatiran tuh Kang Aceh masalah netralitas Presiden Jokowi selama pemilu akan berefek panjang begitu, gimana tuh? Ya, menurut saya sekarang era keterbukaan ya, era demokrasi, era di mana masyarakat bisa mengawasi berbagai perilaku dari aparatur pemerintahan yang memang seharusnya menunjukkan netralitasnya. Jadi kalau menurut saya kami sih tidak terlalu begitu khawatir ya. Toh kita pernah punya pengalaman bagaimana
pemilu kita sudah dilaksanakan presiden pemilihan secara langsung selama 5 kali, dan selama 5 kali itu pula ada yang incumbent bisa dikalahkan, ada yang petahana bisa memenangkan. Tetapi dari praktek-praktek tersebut tentu masyarakat memiliki cara untuk bagaimana melakukan pengawasan dan rakyat bisa menilai. Yang kedua, kita ini kan juga sudah jelas ya, dalam konteks pemilu kita ini kan ada mekanisme penyelenggara pemilu dari mulai KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ya, ada mekanisme yang lain yang bisa memungkinkan bagi proses pengawasan pemilu kita agar pemilu kita ini bisa berlangsung secara lebih transparan, terbuka, dan menjaga betul agar demokrasi ini jangan sampai dinodai dan dicederai gitu. Dan saya yakin Presiden Jokowi pun tidak mau bertaruh dengan kredibilitasnya selama 2 periode beliau memimpin Indonesia. Tentu beliau harus menunjukkan dan memiliki legacy kepada Indonesia bahwa di bawah kepemimpinannya, jika pun alhamdulillah mudah-mudahan kami yang terpilih, tentu harus sesuai dengan mekanisme demokrasi yang benar. Saya kira itu. Betul bahwa ada badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu ini, Mas Adi, tapi dengan posisi presiden yang tampak jelas begitu, menurut Anda arahnya mendukung kepada paslon tertentu, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa ini betul-betul jalan begitu, netralitas itu betul-betul ditegakkan begitu? Ya, memang bicara tentang soal pelanggaran pemilu dan netralitas aparatus pemerintah, ya kan kuncinya 2 hal. Pertama, soal penegakan hukum pemilu. Kan dari dulu selalu kita berharap pada Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk memaksimalkan supaya potensi-potensi pelanggaran itu bisa dimaksimalkan. Tapi kan distrust publik terhadap penyelenggara, dalam hal ini adalah Bawaslu misalnya, itu kan rendah, Mas. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara vulgar. Salah satunya misalnya soal perusakan atribut, misalnya soal politik uang dan seterusnya, itu kan tidak bisa ditindak secara tuntas. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu, perusakan atribut dan seterusnya itu termasuk soal politik uang, itu kan masuk dalam pelanggaran pidana pemilu yang saya kira sanksinya luar biasa. Itu bisa kena denda uang dan bahkan bisa dipenjara dalam hitungan bulan dan bahkan tahun ya. Tapi kan kalau kita menghitung rata-rata pelanggaran terkait dengan pemilu, baik yang ditemukan langsung oleh Bawaslu termasuk juga yang dilaporkan, itu kan tidak pernah memberikan efek jera sehingga pelanggaran itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, yang kedua tentu adalah bagaimana sportivitas ya dan akhlak berpolitik para elit. Jadi sekalipun punya akses terhadap aparatus-aparatus kekuasaan itu tidak digunakan. Ini tentu untuk menciptakan pemilu yang fairness, karena kalau mau jujur, penguasa itu kaki dan tangan-tangan politiknya cukup powerful. Batuk saja itu pohon bisa tumbang, kan kira-kira begitu. Apalagi ada perintah secara khusus. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana kita selalu berharap siapapun yang punya akses terhadap kekuasaan politik, yang bisa menggerakkan dan mobilisasi kekuasaan politik, jangan gunakan itu sebagai instrumen kemenangan dalam politik. Karena sebagai syarat untuk membangun demokrasi yang substantif, demokrasi yang sehat, adalah bagaimana pertarungan itu berjalan secara adil, fair, dan tentu saja tidak mencederai kaidah-kaidah demokrasi. Saya kira di situ kuncinya, Pak Tifal. Oke, Mas Adi Praetno, terima kasih. Kang Aceh, terima kasih. Bung Andreas Hugo Parera juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.